Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Pramita Dewangkara dengan NIM 2409511144 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bakteri tuberkulosis guna memenuhi tugas Case Based Learning 3 pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Kita memasuki latar belakang. Tuberkulosis pada hewan merupakan salah satu penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri dari genus Mycobacterium. Beberapa spesies yang berperan penting dalam bakteri ini antara lain Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, dan Mycobacterium avium complex. Nah, Mycobacterium bovis itu merupakan agen penyebab utama pada sapi, namun dapat juga menginfeksi berbagai spesies hewan lainnya serta manusia. Penyakit ini ditandai oleh perjalanan klinis yang lama, pembentukan granuloma atau tuberkel pada organ tubuh, dan bersifat sulit disembuhkan karena bakteri mampu bertahan dalam makrofag dan sistem imun tubuh. Salah satu aspek penting dari tuberkulosis adalah sifatnya sebagai penyakit zoonosis, artinya dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, inhalasi droplet maupun konsumsi produk hewan seperti susu yang tidak dipasteurisasi. Hal ini menjadikan tuberkulosis tidak hanya menjadi masalah kesehatan veteriner, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab utama penyakit tuberkulosis pada hewan adalah bakteri dari genus Mycobacterium, yaitu basil tahan asam atau Exit fast bacilli, yang memiliki dinding sel kaya lipid, terutama asam mikolat. Hal ini menjadikan bakteri tahan terhadap banyak antibiotik, desinfektan, dan kondisi lingkungan serta menyebabkan infeksi yang bersifat kronis. Bentuknya itu batang lurus atau sedikit melengkung yaitu basil dan panjangnya 2-4 mikrometer dengan diameter 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Secara teknis bersifat gram positif tetapi tidak mudah diwarnai dengan pewarnaan gram biasa, oleh karena itu diidentifikasi lebih tepat menggunakan pewarnaan tahan asam, yaitu Zell Nielsen stain. Salah satu bakteri ini membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya sehingga lesi sering ditemukan pada organ kaya oksigen seperti paru-paru. Epidemiologi. Yang pertama, Mycobacterium bovis. Hewan yang terinfeksi menjadi sumber penularan melalui sekresi pernapasan, susu, urin, maupun feses. Penularan pada hewan lain maupun manusia dapat terjadi melalui inhalasi aerosol, konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, serta kontak langsung dengan hewan sakit. Yang kedua, Mycobacterium tuberculosis. Penularan pada hewan biasanya bersumber dari manusia yang terinfeksi, sehingga fenomena ini dikenal sebagai reverse zoonosis. Infeksi silang ini penting diperhatikan pada fasilitas penangkaran, satwa, kebun binatang, maupun rumah tangga dengan hewan kesayangan, karena dapat memicu rantai penularan baru. Yang ketiga ada Mycobacterium avium complex. Penularan dapat terjadi melalui inhalasi debu, konsumsi pakan, atau air tercemar, maupun kontak dengan lingkungan kandang yang kotor. Mycobacterium avium complex bertahan lama di tanah, air, dan bahan organik sehingga berperan sebagai reservoir lingkungan. Selanjutnya ada patogenesis. Infeksi tuberkulosis pada hewan maupun manusia umumnya dimulai ketika bakteri Mycobacterium masuk ke dalam tubuh melalui dua jalur utama yaitu inhalasi droplet yang mengandung basil tuberkel atau ingesti melalui konsumsi susu dan pakan yang terkontaminasi. Setelah masuk, bakteri mencapai paru-paru atau saluran pencernaan lalu segera dihadapi oleh sel-sel fagosit, terutama makrofag alveolar. Dalam kondisi tertentu, terutama jika sistem imun melemah atau beban infeksi tinggi, granuloma dapat mengalami nekrosis kaisosa, dan pecah. Pecahnya granuloma ke saluran pernapasan dapat melepaskan basil tuberkel, menyebabkan penularan ke individu lain melalui aerosol. Jika granuloma pecah ke pembuluh darah, basil tuberkel dapat menyebar secara hematogen ke berbagai organ. Penyebaran inilah yang menyebabkan terbentuknya tuberkulosis miliar dengan gambaran khas berupa bentuk nodul kecil sebesar biji millet yang tersebar di paru-paru. Selain paru, lesi miliar juga dapat ditemukan di hati, limpa, ginjal, tulang, hingga sistem saraf pusat.
Adapun gejala klinisnya, pada sapi, penyakit biasa tampak sebagai batuk kronis yang berkepanjangan, penurunan berat badan, serta pembesaran kelenjar limfa. Infeksi sering bersifat kronis dan sifat dideteksi pada tahap awal, sehingga berpotensi menyebar luas dalam populasi. Sedangkan pada babi, gejala yang umum ditemukan adalah lesi pada kelenjar limfa servikal maupun mesenterika. Lesi ini biasanya tampak saat pemeriksaan postmortem di rumah potong, sehingga infeksi sering terdeteksi pada hewan hidup. Diagnosis, metode utama yang banyak digunakan di lapangan adalah uji tuberkulin intradermal, yaitu penyuntikan purify protein derivatif ke dalam kulit intradermal. Reaksi berupa pembekakan lokal menunjukkan adanya respon hypersensitivitas tipe lambat akibat pemaparan Mycobacterium. Uji ini bermanfaat untuk screening populasi hewan, terutama pada sapi, meskipun memiliki keterbatasan berupa kemungkinan hasil positif palsu akibat infeksi Mycobacterium non-tuberculosis. Selanjutnya, ada untuk konfirmasi, itu kultur bakteri tetap dianggap sebagai gold standar. Basil tubercle dapat ditumbuhkan pada media khusus seperti Lowenstein-Jansen, namun prosesnya memerlukan waktu lama 2-8 minggu karena sifat pertumbuhan Mycobacterium yang sangat lambat. Metode modern seperti PCR memungkinkan deteksi DNA spesifik Mycobacterium dengan sensitivitas dan spesifitas tinggi. Selain itu, ada ELISA, digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap antigen Mycobacterium meskipun hasilnya sangat dipengaruhi oleh status imun hewan. Adapun pencegahan dan pengendalian, berbeda dengan manusia, pada hewan tidak dilakukan terapi antibiotik jangka panjang karena dinilai tidak efektif, berbiaya tinggi, dan berisiko menimbulkan resisten. Adapun strategi utama yang diterapkan, yang pertama ada test and slaughter, itu hewan yang terbukti positif tuberkulosis melalui uji tuberkulin atau konfirmasi laboratorium wajib dipisahkan dan dimusnahkan. Yang kedua, biosecurity ketat. Peternakan harus menerapkan manajemen biosecurity, termasuk sanitasi kandang, kontrol lalu lintas hewan, disinfeksi berkala, serta pengawasan ketat terhadap keluar masuknya ternak. Yang ketiga, pasteurisasi susu. Mengingat salah satu jalur utama penularan Mycobacterium bovis ke manusia melalui konsumsi susu segar, maka proses pasteurisasi menjadi langkah vital untuk menjamin keamanan pangan. Yang keempat, ada program nasional tuberkulosis hewan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pengendalian tuberkulosis pada sapi perah dan sapi potong dengan pendekatan surveillance aktif, uji tuberkulin rutin, serta strategi tes dan slaughter yang dikombinasikan dengan edukasi ternak. Adapun kesimpulannya, tuberkulosis pada hewan merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium, terutama Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, dan Mycobacterium avium complex. Penyakit ini memiliki sifat zoonosis sehingga berdampak besar tidak hanya pada kesehatan hewan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Patogenesis ditandai oleh pembentukan granuloma khas, yaitu tubercle, dengan pusat nekrosis kaisosa yang dapat mengalami klasifikasi. Lesi terutama ditemukan pada paru-paru, kelenjar limfa, hati, dan limpa, serta dapat menyebar secara hematogen sehingga menimbulkan bentuk miliar. Gejala klinis bervariasi antar spesies, mulai dari bentuk batuk kronis, wasting, diare, hingga lesi pada kelenjar limfa atau paru. Diagnosis ditegakkan dengan kombinasi uji tuberkulin, kultur bakteri sebagai gold standar, metode molekuler atau PCR, serologi, hingga pencitraan radiografi pada hewan kecil. Pengobatan dengan antibiotik tidak dilakukan pada hewan. Strategi utama pengendalian dan tes dan slaughter, penerapan biosecurity, pasteurisasi susu, dan pelaksanaan program nasional pengendalian tuberkulosis hewan sesuai regulasi pemerintah. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih.